Bersyukur alhamdulillah, mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana mari masih memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang berbeda. Kemudian salawat dan salam marilah kita hadiahkan ke Rujudun Alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah membawa kita dari alam kejahiliahan menuju alam yang penuh dengan peradaban, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan keilmuan seperti saat sekarang ini. Adapun tujuan saya di sini untuk menjelaskan sebuah materi, yaitu tentang kekerasan dalam rumah tangga. Yang dimana materi ini perlu untuk kita ketahui karena ini sering terjadi di tengah-tengah kita, di masyarakat kita, di lingkungan kita, di sekitar kita. Namun sebelum itu, sebelum kita jauh melangkah membahas materi ini, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dikatakan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Apa pengertian kekerasan dalam rumah tangga? Menurut Masyid Faki, kekerasan adalah suatu serangan ataupun penyerangan terhadap suatu fisik ataupun terhadap kebutuhan fisik atau mental psikologis seseorang. Yang dimana apabila kita kaitkan pengertian dari kekerasan ini dengan kata dalam rumah tangga, dapat kita tarik benang merah ataupun dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian dari kekerasan dalam rumah tangga itu adalah suatu serangan atau penyerangan terhadap keutuhan fisik ataupun mental psikologi seseorang, yang dimana itu terjadi di dalam rumah tangga, baik itu antara seorang suami dengan istri ataupun sebaliknya, antara istri dengan seorang suami, ataupun antara seorang ayah dengan anak, dan sebaliknya antara serangan seorang anak terhadap ayah, ataupun antara seorang ibu dengan anak, ataupun sebaliknya juga antara anak dengan ibu. Itulah yang dikatakan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian dijelaskan lagi dalam pasal 23 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa dijelaskan pengertian dari kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu perbuatan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang dimana mengakibatkan ataupun terjadinya pelecehan seksual, fisik, psikis ataupun penderitaan dalam rumah tangga, dan termasuk hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kemampuan terhadap diri sendiri, ataupun ketidakmampuan ataupun ketidakberdayaan atau penderitaan psikis yang besar terhadap diri seseorang. Itulah yang dikatakan dengan kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Kemudian kita masuk kepada pembahasan faktor-faktor kekerasan dalam rumah tangga. Apa saja faktor-faktor kekerasan dalam rumah tangga tersebut? Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah budaya patriarki, yang dimana menempatkan posisi laki-laki lebih baik daripada posisi perempuan. Memang benar, posisi laki-laki itu lebih baik daripada perempuan, karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Namun perlu kita garis bawahi, bukan berarti kita memiliki ataupun memiliki hak untuk bertindak semena-mena terhadap perempuan. Karena apabila kita sudah berpikiran seperti itu, maka terjadilah yang dinamakan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Terjadilah semena-mena. Tidak ada lagi batas, tidak lagi suatu batasan-batasan terhadap perilaku laki-laki tersebut. Yang kedua yaitu interpretasi agama, yang dimana tidak sesuai dengan universal agama atau keseluruhan dari ajaran tersebut. Salah satu contohnya adalah nusyul, yaitu seorang laki-laki boleh memukul seorang wanita ataupun seorang suami boleh memukul seorang istri untuk dengan tujuan untuk mendidik. Namun perlu kita garis bawahi di sini tujuannya adalah untuk mendidik. Apabila untuk mendidik, maka kita tidak perlu memukul sehingga memberi bekas luka, sehingga memberi memar. Makanya perlu kita sadari sebagai seorang laki-laki,
bahwa kita ini tidak boleh ringan tangan terhadap pasangan kita tersebut. Itulah salah satu faktor dari kekerasan dalam rumah tangga. Yang terakhir adalah kekerasan tersebut bertimbang tinggi terhadap legitimasi. Itulah beberapa faktor dari kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya, apa saja bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut? Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan ada 4 faktor, ada 4 bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga ini. Yang pertama yaitu kekerasan fisik. Bagaimana yang dikatakan dengan kekerasan fisik? Dalam pasal 5A dijelaskan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dijelaskan bahwa kekerasan fisik ini yaitu suatu tindakan yang memberi sakit, jatuh sakit dan luka berat. Apabila kita telah dari pengertian ini, jadi maksud dari kekerasan fisik ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan badan. Contohnya, seorang suami memukul ataupun menampar seorang istri, kemudian memberikan luka memar. Itu yang dikatakan dengan kekerasan fisik. Ataupun seorang istri membacok seorang suami, itu pun dikatakan dengan kekerasan fisik. Ataupun antara ayah dengan anak, itu juga dikatakan dengan kekerasan fisik. Segala sesuatu yang dilakukan dengan anggota tubuh dan memberikan luka, maka itu dikatakan dengan kekerasan fisik. Itulah salah satu bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua adalah pelecehan psikologis ataupun emosional. Apa yang dikatakan dengan pelecehan psikologis ini? Yaitu suatu tindakan yang dimana memberikan ketakutan, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kemampuan untuk mengatur diri sendiri, ataupun ketidakberdayaan atau penderitaan psikis yang besar pada diri seseorang. Adapun salah satu contohnya, seumpamanya ada seorang istri, dia memberikan pelayanan kepada suami, namun suami kurang puas ataupun dia merasa tidak senang dengan perlakuan istri tersebut. Kemudian dia mencaci maki, "Hei, kamu itu begini." Itu adalah salah satu contoh pelecehan psikologis ataupun emosional. Ya, ataupun contoh lain, umpamanya seorang istri memasak kepada seorang suami, namun suami tersebut tidak menyukainya, lalu dia langsung menghina, mencaci maki istri tersebut. Maka itu dikatakan dengan pelecehan psikologis. Selanjutnya, bentuk-bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga itu selanjutnya adalah kekerasan seksual. Salah satu contoh dari kekerasan seksual ini adalah lebih mementingkan hasrat seksualnya dirinya sendiri, ataupun memaksakan hasrat seksualnya kepada istri tanpa mengetahui ataupun tanpa bertanya dahulu bagaimana kondisi istri itu saat itu. Itulah salah satu contoh dari kekerasan seksual. Adapun bentuk yang terakhir yaitu kekerasan ekonomi. Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu tentang kekerasan ekonomi. Bagaimana bentuk kekerasan ekonomi ini? Yaitu salah satu contohnya yaitu dengan seorang suami tidak memberikan nafkah, tidak memberikan uang belanja kepada istri, sehingga istri tersebut harus berpikir lagi bagaimana dia harus menyambung hidupnya dan membutuhi kebutuhan keluarganya. Itulah beberapa bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang dampak-dampak kekerasan dalam rumah tangga. Setiap ada suatu kejadian pasti ada dampak yang akan ditimbulkannya, baik itu negatif maupun positif. Namun di sini kekerasan dalam rumah tangga ini semuanya dampaknya adalah dampak negatif. Sangat banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu yang pertama adalah hilangnya rasa percaya diri, baik itu antara suami ataupun baik itu istri. Karena kekerasan dalam rumah tangga ini mampu menurunkan mental ataupun kondisi kejiwaan seseorang tersebut, sehingga hilanglah rasa percaya diri. Yang kedua adalah sang korban tidak mampu mengetahui kelebihan yang ada pada dirinya, karena dia sudah mengalami tekanan demi tekanan, sehingga dengan itu dia merasa tidak berguna lagi. Padahal dia memiliki suatu kemampuan yang sangat luar biasa, yang dimana manfaatnya sangat besar bagi kita.
Selanjutnya adalah stres. Tentu karena dengan adanya tekanan-tekanan tersebut, otomatis dia akan merasa stres karena selalu ditekan dan selalu dicaci maki. Itulah beberapa dampak. Selanjutnya dampaknya adalah depresi. Dampak selanjutnya itu seseorang tersebut bisa saja melukai dirinya ataupun bahkan dia akan bunuh diri. Karena dia mendapat tekanan yang dia sudah merasa tidak mampu lagi untuk menampung tekanan-tekanan tersebut. Nah, selanjutnya dampak dari kekerasan dalam rumah tangga ini adalah timbulnya penyakit non medis. Maksud penyakit non medis ini di sini adalah ketika kondisi pikiran seseorang sudah terganggu, maka otomatis akan berdampak pada tubuhnya, bagian tubuhnya yang lain. Contohnya seperti pencernaan. Ketika pemikiran seorang tersebut sudah tidak sudah dalam tekanan, maka bisa saja berefek samping pada pencernaan. Ketika sistem pencernaan sudah tidak bagus, maka akan berdampak pada organ tubuh yang lainnya, sehingga akan membawa dampak yang sangat berat, yaitu seseorang tersebut dapat terkena penyakit. Kemudian kita membahas tentang bagaimana cara penanggulangan ataupun cara pencegahan dari kekerasan dalam rumah tangga ini. Cara yang pertama yaitu dengan iman yang kuat dan akhlak yang baik. Mengapa dengan iman yang kuat dan akhlak yang baik? Ketika seseorang tersebut sudah memiliki keimanan yang kuat, otomatis dia sudah mengikuti ajaran-ajaran agama. Ketika sudah dia mengikuti ajaran agama, maka dia akan memiliki akhlak yang baik. Dan dia akan berpikir ataupun dia tidak akan mau lagi melakukan yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Cara yang kedua yaitu dengan menjaga komunikasi antar sesama anggota keluarga, baik itu antara seorang suami dengan seorang istri atau sebaliknya, atau antara orang tua dengan anak. Maka kita dituntut untuk saling berkomunikasi, bertukar pikiran, meluangkan waktu untuk saling mengobrol, bersenda gurau ataupun menceritakan entah pengalaman, entah hal-hal apa yang terjadi dalam kehidupan. Itulah salah satu apa. Yang ketiga adalah dengan menjalin suatu keluarga yang rukun, yang penuh dengan kedamaian. Ketika hal itu sudah terjadi, maka akan memperkecil kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Karena kita sudah memiliki hubungan yang maksudnya tidak ada lagi hal-hal yang ditutupi. Karena kedamaian dan kerukunan sudah tertanam di keluarga tersebut. Yang terakhir adalah seorang istri tersebut harus mampu memanage ataupun mengatur keuangan keluarga. Karena salah satu faktor banyaknya terjadi kekerasan dalam rumah tangga yaitu kondisi ekonomi yang kurang ataupun kondisi ekonomi yang berada di bawah standar. Sehingga dengan itu ketika seorang istri tidak mampu untuk menjaga ataupun mengatur keuangan tersebut, maka akan memicu konflik. Ketika konflik sudah terjadi, maka tidak menutup kemungkinan ataupun memperbesar kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Itulah beberapa cara penanggulangan agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Topik yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang perlindungan bagi korban yang adapun korban kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama itu perlindungan dari pihak kepolisian 1 kali 24 jam. Yang kedua dari pihak ataupun oleh pihak advokat, yang dimana perlindungan ini bisa saja dengan konsultasi hukum. Bagaimana melaksanakan ataupun menyelesaikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Yang ketiga,
bisa saja perlindungan dari pengadilan, yaitu melalui surat perintah untuk melakukan perlindungan terhadap korban tersebut. Yang keempat, dari pihak kesehatan, yaitu apabila terjadi suatu kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kita melihat ada yang terluka, maka bisa saja kita bawa ke pihak kesehatan. Yang selanjutnya yaitu perlindungan oleh lembaga sosialisasi, yaitu bisa melalui bimbingan konseling, memberikan arahan-arahan terhadap penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga itu. Yang terakhir yaitu melalui bimbingan dari tokoh agama, yang dimana di sekitar kita ini ataupun ustadz, kita berkeluh kesah, meminta pendapat dari tokoh agama tersebut. Namun salah satu yang paling penting mengenai pencegahan, mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, itu pada diri kita sendiri sebagai orang-orang terdekat di mana tempat itu terjadi. Apabila kita melihat suatu kekerasan dalam rumah tangga di depan kita, walaupun hal itu bersifat pribadi, boleh saja kita untuk mencampurinya, karena hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin sampai sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari bapak-bapak, atau ada hal-hal yang kurang dimengerti, bisa dipertanyakan. Insyaallah apabila saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada adik kami yang telah memberikan wawasan kepada kami tentang KDRT. Jadi di sini perlu kami tanyakan, apakah seandainya seorang suami itu duduk di lopo-lopo kayak gini kan, ataupun di warung, sementara istrinya di kebun, di sawah, apakah itu termasuk KDRT? Nah, terima kasih. Mengenai KDRT ini, apabila kita telah sebelumnya terima kasih kepada Nenek yang telah memberikan pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Mengenai KDRT itu, apabila kita telah melalui pengertian yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, di situ dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu tindakan terhadap seseorang, yang khususnya perempuan, yang menyebabkan ketakutan, yang menyebabkan pelecehan seksual, fisik, psikis atau tentang penderitaan dalam rumah tangga, yang termasuk dalam hal-hal yang mengakibatkan terjadinya ketakutan, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kemampuan untuk diri sendiri, ataupun ketidakberdayaan, atau tentang penderitaan yang cukup besar bagi psikologi seseorang. Jadi apabila mengenai masalah tadi, apabila seorang suami begini duduk-duduk di kedai kopi seperti ini, sementara istri mencari nafkah di kebun, apabila seorang istri tersebut merasa dia terganggu psikisnya ataupun nilai kejiwaannya, bisa saja dikatakan KDRT, karena tadi sudah dijelaskan tentang bentuk-bentuk KDRT. Salah satunya adalah pelecehan psikologis ataupun kondisi kejiwaannya. Mungkin sampai sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin sampai sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan janggalnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Tentunya kami minta doa dan dukungan kepada bapak-bapak, sekiranya dalam melaksanakan pendidikan ataupun perkuliahan ini diberikan kelancaran, kemudahan, sehingga perkuliahan tersebut dapat terselesaikan dengan cepat. Amin.
Saya ucapkan terima kasih para bapak-bapak. Saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.